Selamat siang, salam permisa. Kembali lagi bersama saya Aisyah Naila Argia dari Liputan Farmasis Breaking News. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal pusat sastra dan kebudayaan di Indonesia yang berada di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki ini dapat menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas anak bangsa karena banyak sekali ruang untuk berkegiatan positif, seperti berlatih drama musikal dan membuka pameran untuk umum. Taman Ismail Marzuki ini memiliki beberapa teater, dari teater kecil hingga teater besar. Dan taman ini juga memiliki perpustakaan sastra maupun perpustakaan keluarga. Reporter kami telah sampai di lokasi untuk melaporkan suasana dan kegiatan yang ada di sana. Mari kita simak liputannya berikut ini. Terletak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, perpustakaan Taman Ismail Marzuki menjadi salah satu ikon literasi modern di ibu kota. Akses menuju lokasi ini pun cukup mudah. Pengunjung dapat menggunakan KRL dan turun di stasiun Cikini, kemudian berjalan kaki sekitar 5 menit. Selain itu, tersedia juga halte Transjakarta Cikini yang berjarak tak jauh dari area taman. Dibuka kembali untuk umum pada tahun 2022. Perpustakaan ini menghadirkan desain yang lebih segar dan nyaman dengan konsep ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan. Sedia berbagai fasilitas seperti area anak, ruang baca digital, ruang diskusi, hingga kafe yang menambah kenyamanan pengunjung. Menariknya, tidak ada biaya masuk untuk berkunjung ke sini. Pengunjung hanya perlu melakukan registrasi melalui aplikasi Jak Litera atau langsung di meja pendaftaran. Dengan jam operasional mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore, perpustakaan Taman Ismail Marzuki kini menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang ingin menikmati literasi dalam suasana yang menyenangkan. Dari Jakarta, saya melaporkan untuk Anda. Kenalkan, nama saya Syifa Oleh Putri. Saya Cesa Zara Evania. Jadi kali ini kita ada di Taman Ismail Marzuki yang pusatnya ada di Jakarta Pusat dan ikonik di Jakarta. Bener banget, di sini tempatnya adem dan sejuk dan jadi sport inspiratif banyak pengunjung yang ada di sini. Di sini juga sering ada teater, musik, dan pameran lainnya. Yuk dengarkan pendapat pengunjung yang ada di sini. Dan di sini saya sudah ada di depan gedung Ali Sadikin dan saya di sini akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini. Hai Kak, maaf mengganggu. Di sini aku dari Breaking News ingin bertanya-tanya tentang di Taman Ismail Marzuki ini. Boleh? Boleh. Pertama itu kakak namanya siapa dan dari mana? Nama saya Fitri, saya dari Jakarta Selatan. Kalau kakaknya? Aku ya bisa, aku juga sama kayak dia. Oh iya ya. Kak, apa sih yang bikin kakak pengen main ke Taman Ismail Marzuki hari ini? Kalau aku sih pengen refreshing ya, karena ini juga weekend. Terus aku mau cari suasana karena ini hari libur juga kan. Dari refreshing dari tugas-tugas yang udah kita hadapi selama seminggu ini gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku juga sama sih kayak dia, karena aku juga daripada weekend yang ngapa-ngapain kan, jadi kayak yaudah yuk kita ke sini aja, bisa. Menurut kakak nih, di mana bagian paling nyaman buat ngabisin waktu di sini? Menurut aku tuh bagian pamerannya gitu ya, karena di situ aku bisa cari inspirasi kayak gitu. Kalau kakaknya? Kalau aku di bagian perpusnya ya, ada di lantai 3. Lantai 3, iya. Kak, pertama kali tahu datang ke sini ke Taman Ismail Marzuki itu kapan sih, Kak? Kalau aku taunya tuh waktu itu aku pernah dikasih tugas dari guru. Nah terus aku harus nelusurin Taman Ismail Marzuki ini. Nah aku taunya dari situ. Itu sih. Kak, siapa tokoh atau seniman yang pernah tampil di sini dan paling berkesan buat kakak-kakaknya? Kalau menurut aku, waktu itu aku pernah nonton pertunjukan musiknya Kunto Aji. Nah itu menurut aku sangat berkesan sih buat aku. Kakaknya? Kalau aku tuh waktu Farida Utojo ya, dia tuh balerina, dia tampil baletnya di sini. Tuh cantik banget. Oke. Menurut kakak, kenapa tempat kayak Taman Ismail Marzuki ini tuh penting gitu bagi masyarakat dan anak muda di sini?
Menurut aku penting karena di situ ada pameran kayak gitu, terus ada tampilan seninya juga. Jadi kayak menurut aku penting banget buat belajar kayak gitu. Makanya Kalau menurut aku ya itu karena ada tempat bacanya, terus ada banyak pameran kayak makanya kita bisa juga kayak kan di sini ada pamerannya tuh berbagai macam kayak ada kritik film dan lain sebagainya. Itu oke. Gimana menurut kakak fasilitas yang ada di Taman Ismail Marzuki ini? Apa sudah oke? Apa harus ada yang ditambahkan gitu? menurut aku sih udah oke banget karena dari secara gedungnya tuh luas banget gitu. Ya. Terus kita bisa explore ke sana sini buat cari tahu ada apa aja di sini. Menurut aku udah oke banget sih. Menurut kakaknya? Menurut aku juga udah oke ya karena itu sama kayak dia. Terus apalagi di sini tuh cocok banget buat diskusi, buat ngopi, sekadar nongkrong juga bisa. Oke, makasih ya Kak udah mau ditanya-tanya. Maaf kalau mengganggu ya. Pertanyaan pertama, kira-kira menurut kakak tujuan dibukanya perpustakaan dan taman ini apa ya Kak? Selamat siang, nama saya Paula. Saya dari tim Informasi Center dari Madani. Tujuannya meningkatkan literasi dan informasi untuk khalayak, terutama anak muda sekarang ya. Terus mendukung fungsi pendidikan dan kegiatan akademis, menjadi ruang budaya dan kompetitor. Selanjutnya, di mana saja pameran Miskat dibuka untuk umum selain di Taman Ismail Marzuki Kak? Yang aku tahu di event-event besar itu kayak di Expo tuh kadang banyak event kayak gini. Lalu kayak di toko-toko buku kan biasanya juga ngadain event gitu. Terus selanjutnya, siapa saja Kak yang datang ke Taman Ismail Marzuki ini? Target pasarannya siapa ya Kak? Targetnya yang pasti anak muda, tapi nggak anak muda doang, orang tua, anak-anak sampai yang lanjut usia datang ke sini. Terus kapan perpustakaan ini biasanya rame Kak? Di weekend, pas di sore sampai malam. Bagaimana menurut kakak mengenai fasilitas di taman ini? Cukup lengkap ya fasilitasnya, cuman kurang ininya aja sih, papan petunjuk arah gitu aja sih. Terus terakhir, mengapa perpustakaan ini banyak dikunjungi? Banyak tempat ruang terbuka gitu kan, terus banyak buat bisa nongkrong sama teman, diskusi, terus bisa sambil nyari-nyari jurnal yang mahasiswa gitu. Baik, terima kasih Kak sudah bersedia saya wawancarain. Sama-sama. Nah, itu hasil obrolan kami bersama pengunjung yang ada di Taman Ismail Marzuki. Dari cerita mereka, tempat ini bukan hanya pusat seni dan pusat budaya, melainkan tempat untuk mencari inspirasi baru. Nah, setuju. Di sini tempatnya adem dan banyak kegiatan positif. Saya Ceca ingin berpamitan undur diri. Saya Syifa ingin berpamitan undur diri. Kembali lagi bersama Aisyah di studio. Demikianlah liputan mengenai Taman Ismail Marzuki, tempat yang tidak hanya untuk menampilkan karya seni, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa apresiasi dan kreativitas anak bangsa. Semoga dengan adanya Taman Ismail Marzuki ini, kita semakin mencintai seni maupun budaya Indonesia dan semakin mencintai literasi. Saya Aisyah Nelargia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam semua.